Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat aktivitas, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, anak-anak ibu, materi kita yang selanjutnya adalah alternatif budidaya tanaman sayuran, yaitu pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Nah, alternatif budidaya tanaman sayuran itu dimulai karena keterbatasan lahan. Ya, selama ini kita beranggapan bahwa tanaman sayuran biasanya ditanam pada areal yang cukup luas. Namun, keterbatasan lahan jadi kendala untuk budidaya tanaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia melakukan upaya agar tetap melakukan budidaya tanaman dengan berbagai media pada tempat tanaman yang terbatas. Upaya yang dilakukan berupa mencari alternatif wadah tanam dan media tanam. Alternatif dilakukan dengan mengubah sebagian ataupun seluruhnya, mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Contohnya adalah teknik hidroponik dan vertikultur. Nah, coba kamu perhatikan gambar alternatif budidaya tanaman sayuran. Apakah yang ada dalam pikiranmu anak-anak ibu? Nah, tanaman sayuran ini ditanam secara hidroponik, vertikultur, dan gabungan keduanya. Nah, sebelum kita lanjutkan alternatif budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik dan vertikultur, kamu pahami dulu apa itu hidroponik maupun vertikultur. Nah, hidroponik adalah salah satu teknik budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Hidroponik dapat dilakukan dengan atau tanpa media tanam. Media tanam hidroponik berupa sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Adapun vertikultur, yaitu teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Ini pada area di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Vertikultur sangat cocok dilakukan di daerah perkotaan dengan lahan sempit, sehingga menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Adapun model dan jenis wadah vertikultur itu sangat bervariasi dan bahan yang digunakan dapat berupa bambu, paralon, botol bekas, bahkan kaleng bekas. Nah, kamu perhatikan contoh budidaya tanaman hidroponik berikut. Dengan berbagai macam sayuran, kemudian inilah contoh budidaya tanaman vertikultur dengan bentuk tangga, ya, bentuk vertikal, menggunakan paralon, botol bekas, ataupun bambu. Nah, alat dan bahan untuk teknik hidroponik bisa dilakukan secara sederhana dengan memperhatikan dua, yaitu menggunakan alternatif media tanam, dan yang kedua adalah alternatif wadah. Alternatif media tanam, kita mulai dari bahan dan alat, yaitu ada benih tanaman sayur, yang kedua adalah nutrisi hidroponik, 3 media tanam yang sudah disterilkan, 4 tempat persemaian, 5 wadah media, 6 wadah larutan untuk nutrisi, 7 rak penyimpanan, 8 alat pengukur pH, dan TDS, yaitu alat untuk pengukur nutrisi. Bagaimana tahap budidaya hidroponik? Dimulai dari pembibitan. Benih akan berkecambah mulai umur 3-7 hari. Pembibitan ini dapat menggunakan media tanam yaitu berupa rockwool dan pasir. Bibit akan siap tanam itu biasanya berusia 3-4 minggu dan memiliki 3 hingga 4 helai daun. Yang kedua, tahapannya yaitu persiapan larutan nutrisi. Larutan nutrisi ini sebagai sumber utama dari pasokan nutrisi tanaman. Diberikan dalam bentuk genangan atau air yang mengalir. Kemudian nutrisi yang diberikan berupa nutrisi yang sudah siap pakai. Itu bisa dapat
dibuat sendiri dan dicampur dengan air dengan petunjuk yang tertera dalam kemasan. Yang ketiga tahapan dari hidroponik adalah memindahkan tanaman dari persemaian ke wadah media yang telah steril. Tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam di dalam wadah. Tahapan keempat yaitu melakukan perawatan, mulai dari awal penanaman itu tanaman disimpan di area yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian setelah 1 atau 2 minggu barulah tanaman dapat dipindah. Pemberian nutrisi dilakukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman itu dapat dilakukan dengan pemberian pestisida dengan dosis rendah. Tanaman disimpan di tempat yang terlindung dari air hujan. Tahapan selanjutnya adalah panen. Pemanenan dapat dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi tanaman berikutnya. Kamu juga harus perhatikan umur dan kriteria panen daripada masing-masing tanaman. Nah, alternatif wadah tanaman untuk hidroponik itu merupakan tempat terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Wadah tanaman yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, dan dapat merembeskan air yang berlebih, ringan, dan menarik. Contoh wadahnya yang bisa dipakai yaitu berupa pot tanah, pot plastik, pot semen, polybag, pipa, talang air, dan berbagai wadah yang dapat menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Hal yang perlu diperhatikan saat menanam tanaman dari wadah adalah yang pertama, ketersediaan nutrisi yang cukup dan pengkondisian optimum agar tanaman tumbuh dengan baik. Kemudian ukuran wadah yang digunakan, komposisi media tanam yang digunakan, dan jenis tanaman yang ditanam. Nah, kamu perhatikan, ini adalah berbagai macam contoh wadah tanam yang bisa digunakan. Bisa dalam bentuk kemasan bekas, kemudian ada pot, polybag, dan planter. Bagaimana dengan tahapan budidaya tanaman sayuran dengan mempergunakan vertikultur? Teknik budidaya vertikultur itu hampir sama dengan budidaya biasa, namun model dan jenisnya yang lebih bervariasi. Umumnya bisa berbentuk mirip anak tangga atau berupa rak. Adapun bahan itu bisa berupa bambu, pipa, paralon, talang, bahkan dari botol dan kaleng bekas. Nah, bagaimana tahapan untuk budidaya tanaman sayuran pada vertikultur? Juga dimulai dari pembuatan wadah vertikultur, kemudian pengadaan media, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan. Nah, apabila kamu mempunyai tanaman sendiri dan dikonsumsi, akan lebih hemat, bukan? Bagaimana anak-anak ibu? Berminat untuk mencoba membudidayakan tanaman sayuran dengan teknik hidroponik atau teknik vertikultur? Nah, selanjutnya, Ibu berikan tugas kepada kamu. Carilah contoh video teknik budidaya sayuran dengan sistem hidroponik atau vertikultur. Pilih salah satunya dan praktekkan di rumah masing-masing. Selamat mencoba anak-anak Ibu. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.